Kali ini aku ingin membahas tentang satu penyakit yang ada atau berkembang di Indonesia. Penyakit itu adalah penyakit merasa istimewa. Oke teman-teman, Eh, merasa istimewa itu bukan atau tidak sama dengan sombong. Tidak dapat disamakan dengan sombong. Kalau sombong itu dia menjangkiti orang-orang tertentu atau eh, biasanya yang memiliki kemampuan lebih, biasanya yang memiliki kekayaan lebih. Nah, itu biasanya mereka menjadi sombong. Tapi kalau merasa istimewa ini bisa menjangkiti siapa saja. Tidak peduli dia miskin ataupun kaya, tidak peduli dia pejabat atau rakyat biasa, siapa saja, tidak peduli dia orang tua, orang dewasa ataupun anak muda, ini merasa istimewa ya. Tidak peduli dia pintar ataupun dia goblok, katakanlah gitu ya. Eh, merasa istimewa ini jangan salah tangkap ya. Ini sesuatu yang sudah aku apa ya? Aku pikirkan sejak lama ya. Jadi aku sempat terpikir ini dulu waktu ya seperti ini, waktu sedang berkendara ini, baik naik mobil maupun naik motor. Nah, ternyata perilaku orang di jalan raya itu menunjukkan satu sikap yang itu tadi, merasa istimewa. Jadi macam-macam. Semua pengendara sepeda motor ataupun mobil itu ternyata bisa merasa istimewa. Dia bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita, itu sepertinya karena merasa istimewa. Langsung aja ke contohnya ya. Jadi aku beberapa kali menemui pengendara kendaraan bermotor di jalan raya ini suka makan jalan. Kamu tahu kan makan jalan? Jalan itu kan sebenarnya ada satu jalan, kemudian di tengahnya biasanya ada garis putih ya, marka putih itu, atau ya kadang rata-rata garis lah ya, baik itu kuning maupun putih. Nah, itu kalau kita berkendara di sebelah kiri, di Indonesia kan kita berkendara di sebelah kiri. Nah, itu kan kalau dari arah yang berlawanan, itu kan di sebelah kanan ya. Jadi dia kan sebenarnya udah dapat bagian dia, yaitu lajur yang berada di sebelah kanan garis putih itu atau garis marka itu. Tapi banyak dijumpai itu mereka yang dari arah berlawanan kita itu makan jalan kita atau mengambil jalan kita, sehingga kita terpaksa harus minggir gitu loh. Padahal mereka sudah diberi jalan, diberi jalur yang sebenarnya kalau secara ukuran itu lebarnya sama ya, kan sama kan, dibagi dua ya. Tapi mereka makan jalan untuk satu dan lain alasan ya. Nah, ini yang membuat aku menemukan perilaku merasa istimewa itu macam-macam. Jadi ya, kalau mereka kaya ya, kalau mereka mobilnya Pajero, mereka merasa kaya. Jadi mereka merasa kaya, merasa istimewa, merasa boleh untuk makan jalan. Itu kalau mereka kaya. Kalau mereka nggak kaya atau kurang mampu, mungkin mereka cuma sopir mobil kol atau mobil angkutan, mereka juga merasa istimewa. Mungkin gini ya, saya merasa perlu diistimewakan karena saya orang susah gitu. Saya susah ini, saya harus bergegas untuk mencari penghasilan, tolong saya diistimewakan. Itu kira-kira kayak gitu kalau dibahasakan ya. Itu yang orang susah. Yang kaya juga gitu, mobil saya Pajero nih, saya kaya nih. Wah, ya cuma sebatas itu mungkin ya pikiran dia ya. Ada lagi yang pejabat, yang
mobilnya plat merah, saya pejabat, saya perlu dong diistimewakan. Saya istimewa, saya bisa aja ini makan jalan ini nggak apa-apa. Nah, jadi itu ya, jadi bisa menjangkiti siapa saja, mulai dari level yang, ya maaf kata ya, yang kurang mampu sampai yang mampu, sampai yang rakyat jelata, sampai yang pejabat, semuanya itu bisa merasa istimewa. Nah, itu proses proses aku menemukan gejala ini ya, maksudnya gejala perilaku ini di masyarakat ya. Ternyata itu memang ada ternyata maksudnya di luar, bukan di wilayah lalu lintas atau jalan raya ya. Ternyata itu memang bisa terjadi di mana saja gitu loh. Contohnya, kalau kita kan sering ya ada berita gitu, misalnya ada apa gitu, misalnya satu penindakan atau dalam satu peristiwa gitu, tiba-tiba orang orang itu ngomong, saya anaknya jenderal loh, kamu nggak tahu siapa saya. Kadang-kadang ada yang ngomong gini, kamu nggak tahu saya siapa, saya ini ponakannya jenderal bintang 3 misalnya. Nah, itu adalah contoh perilaku merasa istimewa. Ya kalau komentar kita kan pada umumnya kan gini ya, emangnya kenapa gitu loh, kalau kamu itu anaknya jenderal, kalau kamu itu ponaknya jenderal, terus kenapa gitu. Misalnya mau diperiksa nggak mau, atau mau ditilang misalnya nggak mau, terus kemudian ya itu tadi, apa saja sih, kamu nggak tahu saya ini gitu. Nah, termasuk merasa istimewa itu juga misalnya pejabat ya. Jadi misalnya ada pejabat gitu kan, pejabat dari Jakarta gitu, kemudian dia mengeluh misalnya, kenapa kok saya kunjungan ke daerah nggak disambut misalnya. Itu kan harus dilihat dulu ya, maksudnya kepentingannya apa, posisinya apa, kemudian itu memang harus atau tidak, satu kewajiban atau tidak. Kalau memang bukan satu kewajiban, bukan satu ini, dan mungkin bahasanya pun bukan masalah kenapa saya tidak disambut. Kalau kenapa saya tidak disambut itu memang bahasanya kok memang merasa ingin diistimewakan gitu loh. Mungkin kalau konteksnya harus lebih diperjelas, misalnya saya kunjungan ke daerah misalnya, ada keperluan ini, undangan sudah disampaikan, kenapa nggak hadir. Nah, itu baru lebih jelas, itu baru baru konteksnya jelas, nggak apa-apa kalau gitu. Tapi kalau kenapa saya kunjungan ke daerah saya tidak disambut gitu, ya itu belum tentu ada kewajibannya, dan itu ada kecenderungan itu tadi merasa istimewa gitu ya. Jadi balik-baliknya lagi, pembahasan kita pada hari ini adalah sikap merasa istimewa yang menjangkiti banyak masyarakat Indonesia. Jadi kalau bisa ya, berharapnya sih sifat-sifat semacam itu tuh bisa hilang ya, karena itu ya itu tadi nggak bagus, sangat tidak bagus. Contoh paling real ya tadi itu ya, di jalan raya itu, mentang-mentang pejabat, mobilnya plat merah, digitnya dikit kan, semakin digitnya semakin dikit kan semakin pejabat ya, semakin tinggi kan. Kayak bupati itu kan misalnya K1 misalnya, kalau K2 mungkin wakil bupati, K3 mungkin apa, nah, K4 misalnya K5 atau K6, itu terus merasa ini misalnya. Ini cuman contoh ya, tapi ada beberapa memang ada terjadi di beberapa kasus ya. Ya kira-kira itu teman-teman yang aku ingin sampaikan saat ini. Semoga sifat atau sikap merasa istimewa itu perlahan-lahan ya sirna dari benak atau jiwa masyarakat Indonesia, makin dewasa, makin sadar diri, sadar posisi, sehingga Indonesia ini menjadi lebih baik.